Menguak misteri tombak pusaka Trisula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pusaka sakti legendaris dan banyak ragam cerita mitologinya, tak lain adalah tombak Trisula. Tombak Trisula adalah tombak bermata tiga, senjata tombak yang dimiliki para dewa. Contoh ada mitologi Yunani dengan dewa Zeus yang memiliki Trisula. Ada juga dewa Siwa yaitu dewa umat Hindu yang bersenjatakan Trisula. Dan banyak dewa lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membawa senjata tombak Trisula. Trisula dalam filosofi ajaran Hindu, sebagai lambang tiga sifat dewa Siwa itu sendiri, yaitu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur dari alam semesta beserta isinya. Sementara itu jika dikaitkan pada jagat cilik atau dalam tubuh manusia, Trisula dihubungkan dengan Trinadi, yaitu tiga simpul saraf dalam badan astral, yang terdiri dari Ida, Pinggala, dan Susumna. Pada bagian lain tombak Trisula juga melambangkan kejayaan, kekuasaan, dan kesaktian. Dengan memiliki senjata suci milik para dewa yaitu pusaka Trisula tidaklah sekedar sebagai benda simbolis semata, karena kehadiran Trisula tersebut, hendaknya bisa membangkitkan ingatan dan semangat, untuk mengenali Trisula dalam dirinya, dan menjadikannya jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan jalan spiritualnya. Tombak Trisula Weda salah satu dari sekian banyak benda pusaka yang paling terkenal akan tuah magisnya, di samping itu dipercayai juga akan menambah kekuatan dan daya batin pemiliknya. Terlepas dari itu semua, tombak Trisula ini, masih menjadi buruan para tokoh spiritual, Brahmana, Resi, Dukun, bahkan tokoh bangsawan, pejabat, panglima, dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Dalam kisahnya Trisula Weda, merupakan salah satu pusaka legendaris milik Prabu Jayabaya dan selanjutnya dikenal sebagai senjata tombak bermata tiga. Trisula juga bisa diartikan, sebagai tiga kekuatan alam yang menyatu dalam kehidupan, yaitu matahari, laut, dan keseimbangan alam. Sedangkan Weda, dalam bahasa Sanskerta artinya adalah ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata Weda berakar dari bahasa yang arti mengetahui sesuai dengan nama dan bentuknya. Tak heran Trisula Weda dikaitkan dengan puncak spiritual yaitu ketajaman mata batin atau waskita. Tak heran Prabu Jayabaya terkenal waskita dan ramalannya menjadi pedoman lantaran terbukti keakuratannya. Jadi Trisula bukan hanya sekedar senjata untuk berperang, tapi lebih pada sebuah senjata, akan tetapi bisa merujuk kepada ajaran atau tuntunan untuk menjalani kehidupan secara benar. Tak heran senjata pusaka Trisula menjadi incaran banyak orang, sebab memiliki banyak misteri dan tuah di dalamnya, terlebih sebuah pusaka Trisula yang otentik original sepuh buatan seorang empu di masa silam. Trisula ada yang menyebut biangnya dari segala pusaka atau rajanya dari semua pusaka, jadi memiliki Trisula hukumnya wajib dalam bab piandel atau ageman, bagi seorang tokoh spiritualis, penguasa, pejabat, dan tokoh masyarakat, tanpa memiliki Trisula tentu puncak harkat martabat juga bab mistis akan kurang syahdu tentunya. Yang perlu dicatat pastinya bukan asal jenis berbentuk Trisula yang dimilikinya, jika buatan baru itu namanya aksesoris atau hiasan dinding. Jika bicara pusaka Trisula yang berupa artefak dan otentik asli, bisa dilihat dari bilahnya juga materialnya. Bilah pusaka produk buatan, empu di masa silam, material besinya terlihat sangat pulen, sebab mengutamakan kekuatan dan keawetan bilahnya, ciri khas cenderung tidak berpamor dan warna corak bilahnya hijau ngelumut atau dikenal dengan sebutan hijau ngeletong. Tentu garap tempanya benar-benar matang, sampai ribuan lipatan bahkan lebih, dengan material pilihan yang ditempa sudah dipastikan tidak akan mudah rusak. Terbukti Trisula buatan kuno, masih terlihat utuh bilahnya karena dibuat dengan teknik seni tempa, juga syarat penuh olah spiritual, oleh empu pembuatnya. Jadi terkait Tosan Aji inilah salah satu teknologi warisan leluhur yang sudah sirna atau punah. Ini bukti, betapa hebatnya mahakarya leluhur kita dahulu, ini yang perlu kita akui. Berbeda di zaman now yang serba canggih, orang cenderung berpikir instan, cepat, mudah dan ekonomis, sebab muatannya sudah mencari uang. Contoh simpel bab warangan, orang dahulu cukup dengan teknik dan bahan alami untuk merawat dan membuat keris awet, berbeda dengan generasi sekarang yang serba instan tidak sabaran, cukup modal beli kimia sudah jadi ahli mewarangi pusaka, jika kelak pusaka rusak, terkikis, bahkan hancur toh milik orang, atau itu barang dagangan yang harus terjual, yang penting tampilan menarik hati, pamor ngebior, biar cepat laku, orang melihat tertarik begitu indahnya, setelah timbul bercak merah, terkikis, atau hancur tentu itu juga hal syahdu. Pertanyaannya, itukah generasi yang nguri-uri budaya? Itukah generasi pecinta Tosan Aji? Tentunya bosku bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Jika menyukai tayang ini jangan lupa klik like atau gambar jempolnya, yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe-nya, yang mau mengikuti bisa klik gambar loncengnya, dengan itu pastinya makin syahdu, sebab dukungan bosku sangat berharga untuk channel ini. Kembali lagi mengupas tombak Trisula. Mencari pusaka Trisula yang otentik bosku, tidaklah mudah semudah mencari atau membeli sebuah mobil. Banyak orang justru sering terkecoh dengan barang yang disisipi cerita mitos, legenda, dan rangkaian khasiat, tanpa mengenal jenis garau juga material aslinya. Tetapi jika dipikir, hal itu juga wajar, sebab dilihat harganya, juga murah, cuma ratusan ribu juga jutaan. Ono rego ono rupo, tidak ada pusaka asli yang otentik itu harganya murah meriah, justru harganya tidak ternilai. Contoh tombak Trisula dengan motif pegangan deder perunggu, terukir seorang raja ini saja, pernah ditawar 100 juta oleh seseorang yang kebetulan pecinta Tosan Aji juga tokoh berpengaruh. Namun jika biangnya pusaka lepas atau pamungkasnya dari Piandel atau Ageman pergi, tentu perlu dipertimbangkan, jika dinilai dengan nominal segitu. Pusaka Trisula inilah sebagai pusaka tindih, Ageman dan juga Piandel yang mampu menarik semua pusaka yang kita kehendaki atau inginkan, dan itu sering terbukti, kalau sekedar kebetulan cuma sesekali saja. Bicara bab esoteri atau hal gaib, tentu dibicarakan melalui pengalaman pribadi masing-masing. Jika orang bertanya, apa dimaharkan Trisula tersebut? Jawabnya biarlah pusaka ini mencari tuannya yang tepat yang sanggup memahari dengan pantas nominalnya. Jika ada yang minat sekedar Trisula saja, buatan baru alias kamardikan garap alus, hubungi Oma Keris Salatiga tentu juga dilayani, pastinya disesuaikan budget anggaran yang dimiliki, jika soal hodam tinggal bawa ke dukun biar diisi. Istilah orang, palu gada, apa yang lu mau gue ada. Sungguh syahdu sekali. Tombak Trisula jika itu pusaka merupakan senjata ampuh yang penuh kesakralan yang ditempatkan khusus dan diposisikan sebagai senjata pamungkas secara johir dan batin. Bahkan digunakan untuk mempercepat terkabulnya doa hajat keinginan, bahkan digunakan pemanggil pusaka sepuh lainnya. Sebab tombak Trisula merupakan induk dari segala pusaka, karena filosofinya kesayangan atau dimiliki oleh para dewa. Demikian tayangan kali ini, bosku, semoga bermanfaat. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji, warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.